Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom semuanya. Shalom teman-teman. Haleluya. Hari yang indah ini kita boleh sama-sama datang kepada Tuhan, kita boleh beribadah kepada Dia, kita boleh memuliakan namanya. Sebelum kita beribadah kepada Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Saat ini kami akan beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan menciptakan hari-hari itu semuanya baik. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu dan hari Minggu. Itu baik adanya. Dan hari-hari itu kita pakai untuk memuji nama Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami datang kepadamu karena di luar Engkau kami tidak bisa melakukan apapun. Di dalam Engkau kami mampu melewati hari-hari kami. Bapa, aku datang menyembah-Mu saat ini. Tuhan, aku datang kepadamu. Aku bawa hidupku, aku bawa pujianku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari-hari kami yang Kau selalu berkati dengan segala kebaikan-Mu. Terima kasih sekali lagi, kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Terus ajar kami untuk sabar, menanti-nantikan Engkau, menanti-nantikan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Dan kalau sebentar lagi kami mau dengarkan firman-Mu, Tuhan, kami buka hati kami, berikan kami pengertian yang benar untuk menangkap setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Flame Sisi, gimana kabarnya hari ini? Pasti masih semangat kan untuk belajar kebenaran firman Tuhan? Nah, hari ini kita mau belajar tentang kesabaran. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah-Mu kepada kami pada hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu, kami mau duduk diam untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat mengerti, agar kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, di awal tadi kan kakak sudah sampaikan kalau kita mau belajar tentang kesabaran. Nah, kesabaran itu juga termasuk buah-buah roh loh. Ada yang tahu nggak buah roh yang keberapa? Pasti semuanya tahu kan kalau kesabaran itu adalah buah roh yang keempat. Jadi yang pertama itu ada kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera, dan yang keempat yang mau kita pelajari hari ini yaitu tentang kesabaran. Jadi apa itu kesabaran? Kesabaran itu selalu bertekun, tidak marah-marah, tidak suka mengeluh. Kalau ada orang yang suka marah-marah, suka mengeluh, itu namanya bukan orang sabar. Nah, pada saat ini kita mau belajar tentang seorang tokoh di Alkitab. Dia itu seorang yang disuruh sama Tuhan buat membuat sebuah bahtera. Siapakah dia? Yaitu Nuh. Jadi kisah Nuh ini ada di kitab Kejadian pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-9. Di sana kalau teman-teman baca, di sana tentu saja ada kisah Nuh, kisah kejahatan manusia, dan kisah air bah. Jadi kita mau belajar bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi Nuh. Jadi pertama, kenapa Tuhan itu sangat mengasihi Nuh? Kalau teman-teman lihat dari Kejadian pasal 6, di situ judulnya kalau misalnya kalian baca, ada kejahatan manusia, yaitu bagaimana manusia yang Tuhan ciptakan ini berbuat jahat, melakukan kejahatan, melakukan dosa, sehingga Tuhan merasa menyesal telah menciptakan mereka dan ingin mendatangkan air bah. Tuhan ingin memperbaiki bumi ini agar bumi ini boleh pulih kembali dan bebas dari semua kejahatan. Di Kejadian 6 ayat yang ke-9, di sana tertulis ada riwayat Nuh. Artinya adalah bagaimana Nuh itu secara keseluruhan. Begini bunyinya, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jadi ini dia kuncinya teman-teman. Kenapa Tuhan itu sangat mengasihi Nuh? Yang pertama, Nuh adalah seorang yang benar. Artinya Nuh itu tidak berbuat jahat. Kemudian yang kedua, dia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Artinya dia tidak seperti orang-orang sezamannya yang gemar berbuat dosa. Kemudian yang ketiga, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kalau Nuh tidak bergaul dengan Allah, dia pasti tidak akan diselamatkan dari air bah. Jadi, kakak yakin kita semua pasti bisa seperti Nuh. Kalau kita mau bertekun belajar hidup benar, bertekun hidup tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah, dekat dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dan salah satu caranya adalah teman-teman Flame Sisi rajin berdoa. Dan begitu kita pasti bisa lebih dekat dengan Tuhan.
Kemudian yang selanjutnya ayat yang ke-10 sampai dengan ke-11. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Jadi Tuhan ini melihat bumi sudah kacau, penuh dengan kerusakan dan orang-orang berbuat dosa. Oleh sebab itu, Nuh berbicara kepada, Tuhan berbicara kepada Nuh, aku ini mau memusnahkan seisi bumi ini, karena orang-orangnya sudah banyak berbuat jahat. Kemudian Tuhan juga menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Dari ayat 14, kalau misalnya teman-teman baca, di situ Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera dari kayu gofir. Kayu gofir itu kalau misalnya teman-teman cari di internet, merupakan kayu yang benar-benar kuat gitu. Kemudian di ayat 15 di sana dijelaskan ukurannya, yaitu panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Supaya apa? Supaya Nuh dan seisi rumahnya selamat dari air bah. Jadi ketika air bah itu datang, Nuh beserta seisi rumahnya aman di dalam bahtera. Nah, di dalam bahtera ini Nuh tentu saja tidak bisa keluar kemana-mana teman-teman, karena di luar banyak air bah, tidak bisa pergi-pergi. Dan di dalam bahtera itu Nuh hanya bertemu dengan keluarganya saja dan hewan-hewan yang turut serta dibawa oleh Nuh tentunya, sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi coba kita bayangin sekarang kalau misalnya teman-teman ada di posisi Nuh. Pada saat itu kita diam di dalam bahtera, kita nggak bisa keluar-keluar, kita juga nggak bisa ketemu teman-teman yang lain. Terus waktu itu di zamannya Nuh tuh nggak ada TV, nggak ada HP, nggak ada WiFi. Jadi kita nggak bisa nonton-nonton, kita nggak bisa main game. Ya kita cuma di dalam aja ketemu sama keluarga. Ya sudah gitu aja tok gitu. Pasti kalau kita jadi Nuh, pasti kita sudah bosan, mulai marah-marah. Kenapa sih ada air bah segala? Jadi kan kita harus tetap diam di bahtera. Kita sudah mengeluh, kapan ini air bahnya surut? Kapan ini ya selesainya kayak gini? Kita pasti sudah nggak sabar pengen cepat-cepat keluar. Tapi Nuh menjalankannya nggak seperti itu, nggak marah-marah, tapi dengan ketekunannya, dengan ketaatannya, dan dengan sabar. Karena kalau misalnya Nuh nggak sabar, udah 1 hari atau 1 minggu itu udah nggak sabar, dia pengen keluar, pasti dia nggak akan selamat. Tapi Nuh ini orang yang sangat luar biasa, dia mau dengar-dengaran sama Tuhan. Nuh menjalankan semuanya dengan tekun, dari mulai disuruh membuat bahtera, membawa seisi rumahnya, maksudnya keluarganya itu, serta hewan-hewan sesuai dengan perintah Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Nuh bisa bertahan sampai air itu turut, dan kita bisa melihat hasilnya. Hasil dari Nuh mau bertekun, mau taat, sabar. Jadi tuh hasilnya apa? Seisi rumah Nuh dan Nuh juga diselamatkan oleh Tuhan dari air bah. Jadi kakak harap kita bisa belajar tekun, belajar taat, belajar sabar seperti yang Nuh lakukan. Jangan mudah marah, jangan cepat mengeluh, tetapi sabarlah dalam segala situasi. Tuhan pasti akan menolong dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami boleh belajar tentang Nuh, bagaimana Nuh ini taat, bagaimana Nuh ini tekun, bagaimana Nuh ini bersabar. Tuhan, tolong terus bimbing kami, terus ajari kami, terus Tuhan tolong kami agar kami bisa lebih sabar lagi untuk menghadapi segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jadi, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan minggu ini. Tugas kalian di rumah adalah membuat bahtera dari batang korek api. Terima kasih.